Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan pandangan-pandangan, informasi, tutorial, pencerahan untuk kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Pepito di channel Kita Semua Itu Mujike, channel yang memberikan ilmu-ilmu sederhana yang out of the box, yang mampu memberikan vibrasi energi positif kepada kalian ya, supaya kalian menjadi seseorang yang bervibrasi positif tinggi. Teman-teman sekalian, kita untuk merubah vibrasi itu tidak perlu menggunakan sesuatu yang rumit ya, tidak perlu harus mengerti ilmu-ilmu yang panjang lebar, yang rumit, yang melelahkan, yang membuat diri kita itu malah makin stres. Nih, saya seorang praktisi ya, saya ini seorang praktisi, jadi saya mempraktekkan ilmu-ilmu itu, dan ilmu-ilmu itu memang berhasil, tetapi saya waktu mempraktekannya itu, jadi begini, pada saat saya praktekkan ilmu dengan saya keadaan stres, dengan saya praktekkan ilmu metode-metode itu dengan keadaan saya happy, bahagia, dan easy going ya, let it flow, itu lebih manjur pada saat saya let it flow, pada saat saya easy going, atau udahlah saya pasrah, saya tidak berharap apa-apa, apa yang terjadi pada saya dan pada keinginan saya, perwujudan keinginan saya itu adalah izin dari Tuhan. Jadi saya tidak melakukan pengharapan yang tinggi pada saat saya melakukan ritual itu, atau saya melihat coachnya ya, atau saya melihat motivatornya, saya terlalu percaya pada motivatornya, itu malah saya berhadapan dengan kekecewaan. Akhirnya saya melihat motivatornya itu jadi tidak berkenan lagi, karena kok tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh para motivator, kok tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh para pelatih coach itu ya, katanya periodenya itu sekian hari ya, dengan melakukan afirmasi ini bakal ada sesuatu yang terjadi di sekian hari. Ternyata setelah saya praktekkan itu relatif teman-teman sekalian, jadi bisa cepat, bisa lambat, bisa yang seperti hari yang ditentukan atau jadwal yang ditentukan oleh pelatih Law of Attraction atau coach-coach dengan metode-metode tertentu itu bisa cepat, bisa lambat, ternyata berdasar juga dengan keadaan kita. Jadi kalau keadaan penerimaan kita, keadaan dari vibrasi kita itu memang mumpuni ya, itu kita itu bisa melakukannya dengan cepat. Dan kalau memang dasar kita itu berat atau memang banyak mental block, itu bisa lambat. Nah, pada saat saya terlalu nafsu, pada saat saya terlalu memikirkan harapan-harapan yang bakal terjadi dan jaminan dari kata-kata motivator atau coach itu yang terjadi pada saya adalah perwujudannya itu makin lambat teman-teman sekalian. Jadi saya itu seperti besok gimana, besok jadi nggak ya, besok ada nggak ya, beneran nggak ya, 3 hari lagi nanti terwujud sesuatu ya. Dan itu akhirnya membuat saya itu menjadi konslet ya. Jadi secara pikiran saya itu stres, sudah tambah stres, tambah konslet, dengan masalah saya pun tidak selesai, jadi malah menumpuk-numpuk. Nah, pada saat menumpuk-numpuk itu akhirnya muncul emosi tidak percaya, diri saya akhirnya jadi low vibration, vibrasi saya jadi low. Nah, gimana waktu itu saya berubah dari keadaan itu menjadi keadaan yang saya menyadari kalau ya sudahlah, saya pasrah saja, saya melakukan saja, tapi tanpa saya berharap apa-apa. Pada waktu itu adalah waktu saya bercermin dan saya
berkata, saya pasrah dan saya mengikuti kata hati saya. Jadi saya tetap mengambil ilmu dari A, B, C, D, E, metode-metode itu saya praktekkan semua, tetapi saya menggunakan cara saya. Jadi saya menggunakan alur waktu saya menggunakan afirmasi yang saya cocok ya. Dan ternyata itu malah membuahkan hasil, dan perwujudannya itu ya itu relatif. Kalau perwujudan itu relatif teman-teman sekalian ya. Itu tergantung dari alam semesta, juga tergantung dari perwujudan itu kan dari izin Tuhan juga ya. Alam semesta ini bagaimana cara ngaturnya itu gitu loh. Jadi itu sudah misteri, dan itu hubungan itu kalian yang tahu. Jadi saya yang tahu sendiri perwujudannya itu bagaimana, dan nanti saya menjadi saksi perwujudannya itu seperti apa itu nanti. Tetapi saya tidak bisa berharap atau berpikir perwujudannya itu bakal seperti itu tidak ya. Dalam saya melakukan praktek atau saya menjadi seorang praktisi ilmu-ilmu spiritual itu saya tidak bisa menentukan dari mana datangnya ya. Walaupun tanda-tandanya itu ada, tetapi saya tidak bisa menentukan harinya, menentukan kapannya, jadwalnya itu tidak tentu. Jadi itu hubungan pribadi. Perwujudannya itu juga pribadi teman-teman sekalian. Jadi itu tidak bisa diganggu-gugat sepertinya. Jadi kalau kalian melakukan suatu ritual manifestasi atau kalian ingin mewujudkan sesuatu keinginan, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalian tidak bisa disamakan dengan atau dibandingkan dengan perwujudan dari orang lain, itu nggak bisa. Jadi manifestasi yang kalian lakukan itu tidak bisa dibandingkan kalau orang itu juga melakukan ritual manifestasi. Walaupun metodenya sama, tetapi hasilnya itu tergantung dari keadaan pribadi masing-masing. Ya, itulah anehnya, itulah keajaibannya. Di situ itu kalian lihat, di situ itu ada miracle ya. Berarti keajaiban itu ada di diri kalian sendiri. Kalianlah yang bisa mewujudkan sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, sekarang ini Pepito ingin memberikan satu tips sederhana lagi untuk kalian ya, ilmu sederhana, nggak ada yang kompleks ilmu Pepito ini ya. Karena seperti tadi Pepito bilang, kalau kalian melakukan ritual manifestasi itu dengan stres ya, itu perwujudannya lama dan kalian bakal mutung di tengah jalan dan nggak akan lanjut, dan hasil manifestasinya pun nggak ada. Sudah rugi waktu, mungkin kalian juga rugi uang dengan modal ini itu, hasil nggak ada ya, kecewa pula gitu kan. Malah ada yang memakai metode-metode khusus yang perlu ada level 1, level 2, level 3, tetapi karena kalian itu melakukannya dengan stres, dengan penuh harapan ya, akhirnya yang terjadi adalah ada yang lama, ada yang zong, ada yang kalian menyerah di tengah jalan, ada yang kalian akhirnya memakai metode lain, atau kalian malah semburat pakai metode acak-acakan. Jadi teman-teman sekalian, kalian nggak perlu berharap apa-apa pada suatu manifestasi. Yang kalian harus lakukan adalah kalian hanya melakukan aja. Setelah melakukan, kalian percaya dengan visualisasi itu. Setelah itu lepaskan aja ya, lepaskan aja. Anggap itu sudah menjadi milik, atau anggap itu kalian sudah mendapatkannya atau merasakannya, sudah lupakan saja ya. Dan lakukan itu berulang-ulang, itu saja kuncinya. Itu cuman kalian melakukan itu berulang-ulang teman-teman sekalian ya. Kalau kalian mau itu melakukan itu konsistensi, misalnya kalau nggak setiap hari itu kalian 3 hari sekali atau 7 hari sekali ya. Ini seperti membuat video di YouTube ini kan setiap hari ya, setiap hari, kalau bisa 1 hari sekali ya. Kadang ya Pepito 2 hari sekali, tapi kalau Pepito lagi ada job offline, itu biasanya Pepito itu bisa 1 bulan itu nggak bikin konten di YouTube, itu bisa ya. Itu tapi setelah itu kan kalau sudah project offline-nya selesai kan Pepito bikin video lagi di YouTube
Jadi itu harus konsisten terus, berkesinambungan terus-terusan begitu teman-teman sekalian. Jadi jangan sekali bikin setelah itu kalian alah nggak berhasil, sudah kalian meninggalkan metode itu. Nah, kalian kan tidak mendapatkan tujuan kalian. Misalnya tujuan kalian tuh pengen apa, kalian nggak mendapatkannya, ya sudah nggak apa-apa. Kalau kalian pun nggak mendapatkannya nggak apa-apa, tetapi kalian masih bisa mengulangi metode itu lain waktu, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi jangan kalian menyerah dengan ritual manifestasi ya, karena itu bisa saja berhasil teman-teman sekalian. Harus kalian melakukan dengan konsisten terus menerus ya, dengan kalian tidak berharap akan perwujudannya itu akan bagaimana. Oke, ya itu aja. Nah, Pepito sekarang mau memberikan ilmu sederhana lagi, tips sederhana lagi, yaitu ilmu pancaran sinar lilin. Pepito kasih nama pancaran sinar lilin ya. Jadi seperti ini, Pepito mau menjelaskan sedikit ya, kenapa dinamakan pancaran sinar lilin, karena kita menggunakan alat untuk metode ini ya. Pepito itu menyarankan kalian menyalakan lilin. Nah, tetapi menyalakan lilin itu bukan untuk ditungguin teman-teman sekalian, tetapi untuk perwujudan doa. Kalau cahaya di dalam diri kalian itu menyala seperti cahaya lilin itu, jadi misalnya kalian lagi dalam keadaan menyerah, lagi dalam keadaan buntu, lagi dalam keadaan takut, lagi dalam keadaan kalut, galau, apapun itu yang vibrasinya rendah, kalian itu bisa mensugesti diri kalian dengan nyala lilin itu seperti sinar pelita diri kalian itu menyala ya. Jadi seperti ini, kalian hanya perlu, ini saya ambilkan, dan teman-teman sekalian hanya perlu butuh ini, lilin dan korek api ya. Jadi kalian itu nyalakan saja lilinnya dengan kalian seperti menyalakan pelita hati kalian ya. Kalian nyalakan cahaya di hati kalian. Jadi kalau kalian ketakutan, kalau kalian khawatir, kalian nyalakan saja lilin dengan harapan, dengan nyala lilin ini harapan kalian menyala ya, perwujudan keinginan kalian menyala ya. Kalian bisa lakukan ini setiap hari bisa ya. Kalau kalian sudah merasakan pelita di dalam diri kalian itu menyala, kalian sudah tidak usah memakai metode lilin ini lagi. Jadi metode lilin ini hanya untuk mensugesti diri kalian. Kalau kalian tidak bisa membayangkan di dalam diri kalian itu bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan ya, dengan apa? Menyalakan pelita atau harapan di dalam diri kalian. Jadi lilin ini mensugesti supaya kalian itu bisa menyalakan dan membangkitkan harapan pada diri kalian ya. Jadi kalian bisa nyalakan lilin ini, setelah itu kalian pandangi aja nyala lilin ini, ibarat kalian itu memandangi cahaya pelita yang ada di dalam diri kalian ya. Setelah itu nggak usah lama, matikan saja, nggak usah lama-lama. Ini tidak ada ritual khusus atau tidak mengundang apa-apa ya teman-teman sekalian. Jadi ini hanya untuk mensugesti kalian untuk bisa menyalakan pelita harapan yang ada di dalam diri kalian. Setelah kalian sudah bisa membayangkannya, kalian tidak usah gunakan lilin ini. Kalian hanya gunakan visualisasi yang ada di pikiran kalian. Jadi pada saat kalian mau memvisualisasi sesuatu atau mau mewujudkan sesuatu, atau kalian dalam ketakutan, kalian bayangkan nyala lilin ya. Itu seperti kalian sedang menyalakan harapan yang ada di dalam diri kalian, semangat yang ada di dalam diri kalian, cahaya yang ada di dalam diri kalian. Walaupun di diri kalian itu sebenarnya kalau kalian tidak khawatir, tidak takut, itu kalian itu bisa mempunyai semangat, itu yang namanya spiritual. Nah, tetapi kalau kalian tertutup rasa khawatir, ketakutan, itu seperti tertutup cahaya itu ya, cahaya pelita harapan kalian itu tertutup
kekalutan itu, kegalauan itu, depresi, anxiety, dan lain sebagainya, kalian bisa lakukan ilmu lilin ini. Kalian nyalakan lilin dengan harapan bahwa pelita di hati kalian, cahaya di diri kalian itu menyala, ya, menyala abangku, ya, seperti gitu ya, menyala abangku gitu. Jadi kalian itu menyala, kalian itu bercahaya, urup-murup gitu. Jadi kalian pada saat memanifestasi sesuatu, pada saat kalian melakukan ilmu daya tarik, atau kalian itu sedang berharap untuk mewujudkan sesuatu, kalian sedang melakukan ritual manifestasi mengundang rezeki, kalian itu harus menyala abangku, ya, menyala saudaraku, menyala kawanku, ya. Itu aja, ya. Itu saja materi di video ini. Jadi Pepito memberikan ilmu singkat dengan menggunakan metode lilin, ya, supaya kalian bisa mensugesti diri kalian supaya menyala abangku, ya, menyala kawanku, ya. Kalian harus menyala, semangat kalian harus dinyalakan untuk kalian bisa mewujudkan keinginan dan memanifestasi apa yang kalian inginkan, ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pandangan pencerahan buat kalian, bisa memberikan suatu harapan, hiburan, supaya kalian makin meningkat vibrasinya dan dapat menginspirasi banyak orang. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.